Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa baik bagi kami. Kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Engkau membuat kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih buat apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Rancangan-Mu indah bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Ya Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas setiap kami pagi ini. Izinkan kami menjadi orang-orang kuat di dalam Engkau. Izinkan kami hidup berkemenangan di dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Tuhan sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami dengan pengurapan yang baru. Sebagai seorang murid yang mendengarkan Tuhan, ajar kami, didik kami. Sampai Kau dapati kami sehati serupa dengan gambar-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, ya. Apa kabar saudara? Tuhan Yesus senantiasa baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, ayo sama-sama kita menjadi pribadi yang mau diubahkan Tuhan. Saya juga, ya. Buka kitabnya saudara, di kitab Imamat 26. Ayatnya yang pertama. Tema kita pagi hari ini adalah hati-hati berhala dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama, mari baca sama-sama. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu, untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Tanpa kita sadari, mengapa kita hilang ketenangan, kita hilang damai sejahtera, kita sukar untuk berdoa, kita sering jatuh dalam sakit, kita sering jatuh dalam dosa, karena ada berhala dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita menyembah berhala. Tanpa kita sadari, kita menyimpan berhala. Bahkan tanpa kita sadari, kita menyembah berhala. Nah, di kitab Imamat ini dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Nah, ada satu perintah, jangan untuk menyembah berhala. Ada satu perintah di mana kalau ada kata jangan itu artinya sesuatu hal yang
membahayakan hidup setiap kita. Makanya janganlah kamu membuat berhala bagimu. Ada berhala, ada patung, ada tugu berhala, bahkan ada batu ukir. Ini bicara tentang apa? Perhatikan kata berhala. Kata berhala di sini kalau saya lihat di KBBI Bahasa Indonesia, ya, dianggap sebagai Allah, Allahnya A kecil, ya. Dianggap sebagai Allah, tetapi sebenarnya tidak memiliki kuasa ilahi. Jadi yang membedakan adalah sesuatu hal yang kita simpan, tetapi tidak membawa kuasa keilahian. Contohnya begini, uang itu bisa menjadi berhala, tetapi tidak memiliki kuasa secara keilahian. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dan Mamon itu sebenarnya nggak cuma uang, saudara. Mamon itu memang lebih seringnya Mamon itu tuh identik dengan uang. Tetapi Mamon di sini bisa hal yang lain. Yang tanpa kita sadari, kita takut sekali untuk tidak memilikinya. Banyak orang takut nggak punya uang. Banyak orang takut hidupnya nggak berbahagia. Banyak orang takut nama baiknya hancur. Banyak orang takut gak bisa apa-apa. Nah, semua yang kita takuti, kita takut kehilangan akan itu. Itu bisa menjadi Allah dalam hidup kita. Ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Tuhan yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan yang gak bisa sebenarnya kita banding-bandingkan dengan yang lainnya. Makanya kita tidak bisa menyembah dua Tuhan, dikatakan, ya. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa menyembah Mamon. Banyak orang takut nggak punya uang. Hati-hati. Uang, Tuhan memberkati kita dengan uang. Tapi uang itu waktu sampai di tangan kita, bisa berubah menjadi kutuk. Yang seharusnya menjadi berkat, kita bisa kelola dengan benar. Pengelolaan yang salah bisa berubah menjadi kutuk. Kita takut sekali nggak punya uang. Karena uang kita susah untuk menabur. Karena uang kita pelit sama orang nggak mau berbagi. Karena uang dipakai buat berjudi. Uang dipakai buat beli rokok, buat beli minum keras. Dipakai untuk sesuatu hal yang tidak benar. Nah, itu bisa menjadi Allah lain. Makanya, kenapa Tuhan tidak mau memberkati kita? Bukan tidak mau memberkati kita. Berkat setiap orang itu sudah ada pos-posnya. Kita mau atau tidak mengelolanya dengan baik. Nah, kata berhala itu artinya juga begini. Sesuatu yang mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Di hati kita ada apa? Kita kemarin ada salah satu teman saya begini. Saya nggak mau hidup miskin. Saya waktu kecil sampai besar saya sudah banyak miskin. Sekarang saya bekerja dengan sungguh-sungguh, saya tidak mau miskin. Nggak ada yang salah dari statement ini. Artinya belajar dari masa kecil, dari masa lampau bahwa hidup itu jangan sampai berkekurangan. Tetapi maaf, caranya salah. Dia teman saya, dia sahabat saya waktu kecil, takut Tuhan, melayani bersama-sama. Tapi karena satu statement yang dia buat salah, nggak mau pelayanan lagi, lalu kemudian hidupnya cuma buat bekerja, dapat uang, traveling ke sana, traveling ke sini, lalu kemudian dia kerja lagi, ya begitu aja hidupnya. Tuhan kehilangan tempat. Tuhan kehilangan tempat untuk berada di dalam hatinya. Karena hatinya isinya cuma kebahagiaan.
Tidak salah, hidup itu memang harus berbahagia. Tetapi menggeser posisi Tuhan, itu yang berbahagia, itu yang berbahaya. Makanya waktu kita nggak tahu prioritas, berhala yang ada dalam kehidupan kita, itu membahayakan sekali. Prioritas itu penting. 10 perintah Allah, yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Tuhan adalah satu-satunya Allah yang memimpin hidup kita. Benarkah begitu? Tadi malam dalam komsel kami, saya sampaikan kepada teman-teman, selama ini, akhir-akhir ini, Anda lagi mikirin apa? Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Anda sibuk apa hari-hari ini? Apakah doa kita itu tuh doa yang minta terobosan, doa yang minta pertobatan? Apakah selama ini doa kita itu adalah doa yang mengutamakan untuk kepentingan keluarga kita? Ketika engkau tidak bisa menjawab saya punya pertanyaan ini, artinya bahwa sudah jauh sekali dari standarnya Tuhan sebagai seorang Kristen. Bahkan waktu pikiran kita sudah bukan pikiran Tuhan, hati kita sudah nggak selaras dengan Tuhan, berhala menetap dalam hidup kita. Kesibukan-kesibukan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya, dianggap sebagai Allah, lalu menggeser posisi Tuhan. Sekarang koreksi diri sekarang. Engkau sedang takut apa sekarang ini? Apa yang kau takuti? Apa yang sedang membuat engkau khawatir? Yang sedang kau takuti, yang kau khawatirkan, yang kau cemaskan, yang membuat kita nggak bisa percaya lagi dengan Tuhan, pertanda ada berhala dalam hidupmu. Waktu kita susah berdoa, kita sudah baca firman Tuhan. Bahkan kita sudah melakukan puasa demi ada perubahan dalam hidup kita. Lalu kita meninggalkan Tuhan, itu ada berhala di dalam hidupmu. Termasuk kita overthinking, penuh dengan ketakutan akan masa depan. Itu pun berhala ada di dalammu. Makanya pertanyaannya adalah, apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang menyibukkan hari-harimu sekarang-sekarang ini? Mengapa hubunganmu jauh dengan Tuhan? Mengapa jam doamu makin hari makin sedikit sekali? Tuhan gak punya tempat lagi di hati kita. Pertanda ada berhala di situ. Apakah kamu takut kehilangan sesuatu? Apakah kamu takut sekali atas kehidupanmu yang sekarang ini? Nah, mari saudara koreksi. Karena yang kita takutin itu justru ada berhala yang mengikat hidup kita. Contohnya apa ini? Tadi saya sebutin ya, uang. Pelayanan juga bisa jadi berhala dalam hidup kita. Sibuk pelayanan sana-sini, sampai nggak punya jam doa. Pelayanannya bisa jadi mamon, bisa jadi berhala. Sibuk cari uang dari pagi sampai malam, sampai nggak ada jam doa, baca Alkitab sudah nggak sempat. Dulu suka nyatet firman Tuhan, sekarang nggak sempat. Dulu suka posting firman Tuhan, nggak sempat. Hati-hati, ada berhala dalam hidup kita. Pekerjaan kita bisa jadi berhala. Kita punya hidup 24 jam per hari. Kalau seandainya kita berikan 10%-nya, itu adalah 2 jam 40 menit. Bisakah kita berikan untuk Tuhan
Ya mungkin nggak 2,5 jam. Mungkin 1 jam aja. Kita bersaat teduh dengan Tuhan. Apakah itu menyulitkan? Apakah itu membuat kita berpikir, aduh, saya buru-buru. Aduh, saya nggak ada waktu. Tuhan memberkati kita begitu banyak. Tetapi kita seringkali tanpa kita sadari, kita bilangnya adalah, saya buru-buru. Saya nggak punya waktu. Nanti dulu deh, nanti kalau saya sudah pensiun, saya akan melayani Tuhan. Saya akan mengutamakan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita dibuai oleh pikiran-pikiran kosong. Terbuai oleh filsafat kosong. Terbuai oleh angan-angan kosong. Ketika hilang kesempatan, apa yang kita bisa berikan? Nah, itu berhala. Sekarang, apakah patung atau tugu berhala? Manusia menciptakan sesuatu menurut bentuk yang ia kehendaki. Kemudian, manusia itu sendiri tunduk kepada ciptaannya. Jadi contohnya apa nih? Percaya ramalan. Percaya feng shui. Kita takut banget kalau udah dapat ramalan nih. Aduh, kok minggu ini saya seperti ini ya? Nah, kita lebih takut terhadap ramalan itu. Feng shui juga begitu. Kalau rumahnya hadap ke sana, itu nanti berkatnya nggak ngalir. Mending kamu beli rumah, bikin rumah, ubah bentuknya, hadap ke sana. Kita kan cenderung lebih takut kayak begitu kan? Daripada percaya akan firman Tuhan. Ya enggak? Ini sionya apa ya tahun ini? Oh, kalau pengen diberkati Tuhan, coba deh kamu doa, lalu kemudian, kayaknya benar ya, kamu doa, terus kamu siapkan ini. Ada tradisi yang harus dilakukan. Manusia cenderung takut sekali untuk tidak melakukan itu. Mau banget, disuruh apa tuh mau banget. Nanti jam 12 malam bangun, kelilingi rumah, dan sebagainya. Apalagi kalau awal tahun, saya suka melihat anak-anak muda, ya, makan, apa itu namanya ya? Apa saudara? Kok lupa nama buahnya ya? Buah anggur hijau. Buah anggur hijau. Di bawah meja. Aduh. Terus kemudian kemarin saya lihat ada orang jualan kotak gitu ya. Kotak gitu. Kotaknya itu tulisannya 1 miliar. Kotak itu tulisannya 1 miliar. Oh iya. Kotak itu tulisannya 1 miliar gitu. Lalu si penjual ini, terima kasih ya anggur. Lalu si penjual ini jual koin-koinnya. Ada warna-warni gitu. Lalu diminta untuk apa? Untuk memasukkan koin-koin itu. Masukin duit tiap hari. Percaya, ayo percaya. 1 miliar terjadi. Orang melakukannya. Dan saya bingung, saudara. Itu bisa ribuan orang percaya. Iblis menghipnotis pikiran seseorang. Orang itu mensihir pikiran orang. Demi apa toh? Uang. Akalnya nggak masuk. Pakai buah jeruk gitu ya. Kemudian buah jeruknya itu entah dipotong atau apa, dikasih apa, suruh naruh di itu. Aduh. Itu sihir loh. Itu spirit yang membuat kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita. Sehingga kita ini melakukan apa yang Tuhan tidak suruh.
Nah itu tugu berhala. Kita lebih takut sekali tidak bisa melakukan itu daripada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan setebel ini nih, ini semua ada. Apa aja kita punya kehidupan, ada semua. Kita lebih takut itu. Oh, kalau menikah hari baik. Oh, kalau mau melahirkan hari baik. Oh, kalau mau melakukan ini cari hari baik. Tanggalnya jam berapa? Tanggalnya apa? Jam berapa? Lu itu tugu berhala. Itu sama halnya membuka pintu akses iblis masuk dalam hidup kita. Gak sadar toh? Seperti itu. Nah, percaya ramalan, mau melakukan apa yang diperintahkan. Mengidolakan seseorang. Saya kemarin melihat ada postingan, orang itu tuh punya banyak banget, ada ratusan boneka. Saya aja takut loh melihatnya tuh. Melihat pakai kacamata rohani, itu boneka-boneka itu berasa hidup. Ratusan boneka. Kok bisa? Itu nek. Jadi lebih lebih percaya kepada boneka-boneka itu. Takut sekali kehilangan boneka itu. Sampai dia beli ke luar negeri, dibela-belain beli. Loh itu jadi idol. Jadi penyembahan yang tanpa kita sadari, menyembah itu. Hati-hati saudara. Apakah batu berukir? Dan janganlah kamu dirikan bagimu juga. Batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu. Batu berukir itu seperti apa? Ya patung pada umumnya. Bentuknya patung kalau yang ini. Ya, misalkan pergi-pergi ke suatu kuil-kuil atau tempat-tempat ibadah seperti apa. Mempercayai akan patung itu. Nah, itu berbahaya, saudara. Ya. Jadi, kita itu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Makanya firman Tuhan nyuruhnya apa? Ini loh. Nggak usah takut terhadap berhala. Nggak usah membuat berhala-berhala itu. Ayat yang kedua dikatakan begini toh. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Nih perhatikan. Hari-hari sabat. Hari sabat itu kapan toh saudara? Hari sabat itu tiap hari ada hari sabat. Sabat itu artinya berhenti. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita ini punya masa perhentian. 24 jam sehari itu loh mau ngapain? Apakah tidak ada masa berhentinya? HP kalau kita nyalain terus, rusak tidak? Saya kemarin tegur saya punya teman, HP-nya rusak. Saya bilang kalau HP-mu buat nyalain terus. HP itu gampang rusak. Tidak bisa terpelihara jangka panjang. Kita juga. Kalau pengen sehat tubuh, jiwa, dan roh, ada masanya rest. Apa iya kita itu beraktivitas terus-menerus gak ada masa rest? Imamat yang pasal 2 ini dikatakan, ayat 2 ini dikatakan, kamu harus memelihara hari sabat. Harus punya masa perhentian. Untuk apa? Gak cuma berdoa aja. Tetapi kita memuliakan Tuhan. Waktu kita memuliakan Tuhan, maka berhala-berhala ini gak akan ada dalam pikiran kita. Kalau engkau muji nyembahnya benar, gak bakalan takut gak punya duit. Kalau engkau muji nyembahnya Tuhan benar, saat teduhmu benar, engkau tidak akan pernah khawatir akan hari esok. Garis bawahi ini saya punya kalimat. Nyembahmu benar, saat teduhmu benar, hubungan kita dengan Tuhan benar, tidak akan ada khawatir tentang hari esok. Tidak perlu lagi overthinking. Tidak perlu lagi mengalami ketakutan-ketakutan, kecemasan. Hati-hati loh ya saudara. Kalau orang tuh terlalu cemas, terlalu takut, engkau terikat terhadap berhala yang ada di dalam dirimu. Takut sekali gak bisa bayar ini itu. Takut sekali. Nah itu berhalanya mengikat sekali.
lebih takut kehilangan duit daripada takut kehilangan Tuhan. Nah, itu berbahaya. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Nah, ini loh. Setiap hari menghormati Tuhan. Setiap hari mengkuduskan harinya Tuhan. Bangun pagi, utamakan Tuhan terlebih dahulu. Jangan yang lain-lainnya. Jangan melakukan apa-apa. Itu namanya menghormati Tuhan. Itu artinya mengambil masa rest untuk Tuhan. Orang kalau ada punya masa rest, itu tuh jiwanya tenang. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Memuji Tuhan. Pilihlah lagu yang memuji Tuhan. Jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu memelihara hari Sabat. Itu mengkuduskan harinya Tuhan. Nih. Menghormati tempat kudusku. Masing-masing daripada kita harus punya tempat supaya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Amin. Tadi malam di Komsel, di Kul kami, saya sudah sampaikan. God habitation. Siapkan tempat. Roh Kudus ada dalammu. Karena kalau kita sibuk sana, sibuk sini, Tuhan gak punya tempat di hidupmu. Engkau akan kelabaan sana sini. Engkau akan ancur-ancuran sana sini. Apa hasil dari doamu? Apa hasil dari puasamu? Apa hasil dari semuanya itu kok masih takut-takut terus? Penyebabnya adalah tidak ada masa Sabat, tidak menghormati hari kudusnya Tuhan. Bahkan tidak ada tempat buat Roh Kudus berhabitasi. Karena udah sumpek sama kebutuhan hidup. Isi pikiran kita udah sumpek sama kebutuhan. Sehingga Roh Kudusnya gak punya tempat. Nah, itu berbahaya, saudara. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. Ketetapan Tuhan ada pada apa toh? Ini loh firman. Dan berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku Tuhan akan memberi kamu hujan pada masanya. Gak mungkin akan kekurangan. Gak mungkin akan kekurangan. Makanya kalau masih kurang, berarti engkau gak ada masa rest. Kalau masih kurang, berarti di hidupmu gak ada tempat khusus Roh Kudus hadir. Nah, hati-hati ya. Maka aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu, apa saudara? Memberikan hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberikan buahnya. Nah ini. Ya. Jadi Tuhan akan memberkati kita kalau apa? Ayat yang pertama dan kedua dilakuin dulu. Lakukan dulu dengan setia. Hati-hati. Kemarin ada yang bertanya sama saya begini, Bu, kalau berhutang untuk kebutuhan sekolah anak boleh tidak? Hati-hati terhadap pertanyaan jebakan seperti ini. Sepertinya benar, lah kan buat sekolah anak. Berhutang itu tuh boleh, saudara. Boleh. Tapi, ada tapinya. Tuhan izinin tidak? Sudah mengandalkan Tuhan seutuhnya atau tidak? Hati-hati waktu kita jadi hamba uang. Karena sesungguhnya berkat daripada Tuhan yang diberikan pada kita itu, semuanya cukup.
Jadi jangan pakai alasan buat kebutuhan anak, buat beli susu anak, buat beli ini untuk anak. Kelihatannya benar. Kelihatannya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya sudah benar belum hitungannya? Cara mengelolanya sudah benar atau belum? Jadi jangan coba-coba memanipulasi Tuhan. Sepertinya untuk anak. Wah, harus utang nih kalau untuk anak. Apa iya? Tuhan memberikan kita penyediaan. Kita mau mengolahnya atau tidak? Nah, seringkali manusia itu tuh cenderungnya begini. Kalau udah kepepet, baru berdoa. Kalau udah kepepet, kelabaan. Lalu kemudian berdalai bahwa ini untuk anak. Engkau tidak menjaga hari Sabat. Engkau tidak menyiapkan tempat yang maha kudus untuk Tuhan. Sehingga waktu ada rasa kepepet itu, engkau kelabaan tidak tahu cari pertolongan di mana. Firman Tuhan sudah benar ini. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, kata Tuhan. Di sini nggak ada istilah utang, nggak ada. Tapi Tuhan justru apa? Melakukan yang namanya ini. Hujan pada masanya. Masih ingat saat teduh kemarin? Benihmu apa? Kita harus menyediakan tanah, benih, pupuk, dan setia untuk menjaganya. Punya benih tidak? Maka Tuhan memberikan apa ini? Hujan pada masanya. Gak bisa saudara Anda bilang, Tuhan yang akan menyelesaikan hutangku. Enak men. Konsekuensi dari kesalahan itu mesti dilakuin. Benihnya apa? Masing-masing daripada kita harus pakai benih. Nah, benihnya itu kita tandur, kita tanam. Kita yang nanam. Gak asal minta sama Tuhan. Tuhan kenapa nih keadaannya begini masih susah? Benih, nih. Tuhan akan memberikan hujan pada masanya hujan loh ya. Hujan itu fungsinya untuk menyuburkan. Untuk membuat segala sesuatu itu baik. Seger. Makmur. Itu hujan. Lah kita punya apa? Makanya tanah itu miliknya siapa? Kita. Tanah itu bicara tentang kita. Tanah itu memberikan hasilnya. Nek tanahmu benar, hidup kita benar, hujan pada masanya akan terjadi. Sikap hatimu benar di hadapan Tuhan, gak mungkin kekurangan, gak mungkin. Kalau sampai gali lubang tutup lubang, berarti ada yang salah. Sehingga tanah itu memberikan hasil dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberikan buahnya. Yang artinya adalah engkau mengerjakan apa saja, sekalipun mungkin hasilnya kecil, sedikit, tetapi akan ngalir terus. Ngalir terus, sedikit ngalir terus. Saya itu mengalami, saudara. Selama saya jadi hamba Tuhan, karena Tuhan sudah tidak lagi mengizinkan saya bekerja, selama saya jadi hamba Tuhan, memang betul, saya nggak bisa pegang kayak dulu ya, deposito banyak, wah punya ini, bisa kemana-mana, enggak, udah nggak bisa lagi. Tapi mengalir pelan-pelan, ada terus. Tahu kan ceritanya janda di Sarfat itu? Seorang janda yang kekurangan itu bukan janda di Sarfat, yang satunya lagi, yang janda satunya lagi. Buli-buli dalam minyak itu, waktu dituang, nggak habis-habis. Nah, ngalir terus. Ngalir terus. Karena apa? Tanahnya benar. Tanahnya makmur, tanahnya subur. Tanah itu bicara kita. Kalau kita makmur, kita subur, menghasilkan buah yang berlimpah. Ini loh, makanya ayat 1 dan 2 lakuin dengan setia. Amin. Ya, sudah selesai, saudara. On fire. Ya, on fire, saudara. Saya sekalipun beberapa hari ini nggak gitu sehat, tapi on fire. Ya, on fire.
Tetap melayani Tuhan. Tetap bergirang di dalam Tuhan. Percayalah. Tuhan mengurapi kita semua. On fire, ya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ayo katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Tuhan. Pagi hari ini biarlah masing-masing kami belajar untuk terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan. Ampuni kami. Saya melihat di sini saudara, yang ikut live ini, di rumahmu ada jimat. Engkau percaya sekali. Bahkan yang ikut live ini, engkau percaya feng shui. Ayo bertobat. Iblis sedang menguasai engkau punya cara berpikir. Engkau doa kayak apapun, susah sekali. Hatimu panas, rumahmu panas, tidak enak. Pagi hari ini Tuhan akan senggol hatimu. Keputusan ada padamu. Mau disingkirin atau enggak? Pikiran-pikiran itu mau disingkirin atau enggak? Berkat Tuhan terhalang karena itu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Bapa Roh Kudus, biarlah oleh karena Engkau, masing-masing daripada kita hidup dalam pertobatan. Tegur kami, tolong kami Tuhan, untuk sesuatu yang salah dalam hidup kami. Supaya waktu Tuhan hadir dalam hidup kami, gak terhalang oleh karena berhala yang mengikat bagi kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ayo, yang masih percaya begituan, masih suka ramalan, masih suka zodiak, masih suka horoskop, minta ampun di hadapan Tuhan. Saya melihat di sini ada yang suka nonton film horor. Anda bikin masalah itu yang bikin suka nonton film horor. Anda bikin masalah baru dalam hidupmu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Korapa shikara matakana yara laraba. Korapa shikara ratakana yara laraba ya shikara laraba yara laraba. Tuhan banyak menegur nih jemaatnya. Pagi hari ini Tuhan banyak tegur sekali kepada Anda. Keputusannya mau bertobat atau tidak. Saya melihat di sini Anda menggunakan black magic. Tolong yang pakai black magic DM sama saya. Itu iblis menguasai hidupmu. Supaya Tuhan bebaskan engkau. Tuhan Allah Roh Kudus, pagi hari ini biarlah kami masing-masing mengoreksi diri cara kami hidup. Berhala-berhala dalam hidup kami, bebaskan kami ya Tuhan. Supaya pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, pengurapan Tuhan double portion turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan bersama-sama. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati hatimu, diberkati berlimpah-limpah kasih setia Tuhan mengalir atasmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Sudah selesai, saudara. Ayo. Ini Tuhan banyak sekali menegur saudara-saudara. Koreksi diri dengan cepat. Supaya berhala dalam hidupmu tidak terlalu mengikat. Ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai ketemu hari Senin. Ya. Selamat beraktivitas. Shalom. Shalom.